tunggal efisiensi itu akar besarnya atau sebenarnya ada kebijakan lain yang dikritisi oleh mahasiswa? Baik, kemarin tanggal 17 Februari 2025 hari Senin, kami dari berbagai kampus gitu ya, mahasiswa dari berbagai kampus, dari Aliansi BEM Kerakyatan, kemudian juga berbagai elemen masyarakat sipil, khususnya kami juga dari keluarga mahasiswa ITB, kami dari Bandung, turun di Istana Negara untuk menyuarakan berbagai keresahan dan juga menyuarakan tuntutan-tuntutan kami dari mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia hari ini. Jika berbicara apa yang menjadi poin tuntutan dan juga apa yang kami kritisi, sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran saja. Persoalan itu tidak berkaitan dengan hal itu saja gitu, Mbak. Tapi kami di sini juga melihat dari perspektif yang lebih besar lagi gitu. Dalam keberjalanannya di sini kami melihat dengan kondisi keterbatasan fiskal Indonesia tentunya kami melihat sebetulnya efisiensi anggaran ini merupakan suatu hal yang bijak jika tujuannya memang betul-betul ingin memangkas hal-hal yang tak perlu dan juga ingin menutup lubang-lubang yang bisa berpotensi untuk menimbulkan korupsi. Tapi yang di sini kami juga di satu sisi melihat paradoks gitu dengan kondisi saat ini pemerintah justru membiarkan tubuhnya semakin lebar, kabinetnya gemuk dan juga saat ini justru yang dikorbankan adalah sektor-sektor penopang masa depan anak bangsa. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang kami sangat soroti gitu karena kami bagian dari mahasiswa dan juga pendidikan itu sendiri. Dan di sini hal itu apa yang kami khawatirkan, implikasi yang bisa terjadi kalau misalkan berdasarkan dari paparan Kemendikti Saintek kepada Komisi 10 DPR RI pada saat RDP minggu lalu gitu, terlihat bahwa ada opsi-opsi pemotongan anggaran pendidikan, salah satunya adalah berasal dari pos BPPTNBH gitu. Jadi hal ini kami khawatirkan akan memungkinkan adanya pemotongan pada biaya pengembangan institusi, kemudian juga biaya operasional dan juga lain sebagainya. Dan hal ini tentunya implikasi lebih jauhnya lagi berimplikasi salah satunya adalah kemungkinan ancaman untuk adanya pemotongan adanya kenaikan biaya UKT ataupun juga pemotongan dana-dana untuk pos-pos beasiswa gitu. Hal itu tentu kami sangat khawatir ya Mbak. Dan kami anggap sebagai sebuah ancaman yang harus terus kita kawal gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena pada hakikatnya kita melihat bahwa ya, tujuan pemerintah tentunya ingin meratakan aksesibilitas pendidikan di seluruh penjuru tanah air gitu, dan itu menjadi suatu hal yang dicita-citakan. Tapi jika ada efisiensi anggaran yang justru harus mengorbankan sektor-sektor hal-hal dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada warga negara, khususnya adalah pada pendidikan dan juga kesehatan, hal ini tentu menjadi sebuah ironi yang kita tidak bisa biarkan gitu. Oke Mbak Fidela, Mungkin tapi kan kalau dari Istana dan juga Menko sebenarnya bilang kalau biaya pendidikan bukan pos yang kena imbas dari pemangkasan. Tapi kalau yang ditemukan oleh teman-teman mahasiswa, apakah dari kampus juga sudah ngasih sinyal bahwa kenaikan UKT itu akan dilakukan dalam waktu dekat? betul, meskipun dalam konferensi pers baru-baru ini Menteri Keuangan sudah menekankan pentingnya menjaga efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian juga memastikan tidak ada pemotongan pada KIP ataupun UKT perguruan tinggi negeri. Namun perlu diingat bahwa seluruh bahasan ini itu masih dalam bentuk rancangan, sehingga kami dari mahasiswa perlu terus dan seluruh masyarakat ya perlu mengawal keberjalanannya, tidak hanya pada kebutuhan-kebutuhan mahasiswa seperti KIP, UKT ataupun beasiswa, namun pada aspek kehidupan masyarakat yang lebih luas. Seperti pun saat ini yang kita kawal adalah kesejahteraan para pendidik, seperti tukin dosen, dana riset, kebutuhan kesehatan, dan juga kami menyoroti bahwa aspek-aspek ini itu merupakan aspek yang krusial untuk menjaga kestabilan sosial, sehingga adanya disrupsi ataupun kenaikan-kenaikan biaya dan juga pemotongan anggaran pada pos-pos penting ini akan mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat banyak Oke, gitu kita Mbak. tanya Jadi dulu ke Kang Ujang. Kang Ujang, tadi kalau catatan dari mahasiswa banyak kebijakan yang tampaknya kontradiktif, kemudian juga masih berupa rancangan, sehingga tidak jelas ketika diterima oleh publiknya. Ini tanggapan dari Istana seperti apa? Ya, Mbak Cindy, ya Mbak Fidela, Prof. Burhan, seluruh pemirsa di tanah air, nggak ada yang seperti itu. Ada 4 hal yang tidak diefisiensikan. Apa? Pertama, belanja pegawai. Yang kedua, layanan dasar pegawai. Yang ketiga itu layanan publik. Yang keempat adalah bantuan sosial. Nah, yang sifatnya layanan publik, yang sifatnya bantuan sosial tadi perlu ditekankan termasuk beasiswa, itu tidak ada efisiensi, tidak ada pengurangan, bahkan tidak ada pemotongan termasuk biaya UKT. Dan ini perlu dipahami bahwa apa yang kami lakukan adalah ingin memastikan bahwa keempat hal tadi itu betul-betul berjalan, betul-betul bisa diimplementasikan dan tidak ditafsirkan atau tidak salah tafsir dari kementerian dan lembaga. Apa yang menjadi tuntutan teman-teman mahasiswa tentu kita hormati sebagai bagian daripada pemerintahan yang demokratis. Artinya
betul kami harus dikontrol, harus diawasi untuk memastikan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu betul-betul berpihak kepada rakyat Indonesia, Kang khususnya Ujang, kepada tapi mahasiswa. kan sinyal UKT naik juga dari menterinya sendiri. Ini apakah artinya ada penerjemahan yang tidak sinkron antara pemerintah atau dari istana dan juga dari kementerian, atau missnya di mana sebenarnya? Yang pasti yang jelas Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 1 2025 itu ya mesti dijalankan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika ada persoalan di lapangan tentu ada persepsi, ada kesalahpahaman penafsiran dari kementerian dan lembaga. Tetapi ini sudah clear semua, sudah jelas semua, sudah selesai semua. Adik-adik mahasiswa yang terhormat ya di seluruh kampus itu kembali ke kampus, silahkan belajar dengan baik, silahkan belajar dengan tertib, sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah untuk menghadirkan generasi emas di 2045 itu betul-betul tercapai. Kita tidak pernah menghalangi mahasiswa untuk melakukan demonstrasi, karena itu bagian daripada inherent kita ingin memastikan demokrasi berjalan dengan baik di Republik ini. Oke. Yang harus kami pastikan adalah bagaimana pemerintah menjalankan amanah ini dengan baik. Artinya tadi apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi kritikan, apa yang menjadi aspirasi dari adik-adik mahasiswa itu sudah kita jelaskan melalui Kemenkyu ya, Ibu Menkyu sudah clear dengan tegas, dengan jelas memastikan apa yang menjadi tuntutan dari adik-adik mahasiswa sudah tidak ada masalah. Oke, ke Mas Burhan. Mas Burhan, Anda sepakatkah dengan Kang Ujang kalau sebenarnya sudah clear kok soal kebijakan ini, tidak ada miss lagi di antara kementerian lembaga, apalagi sampai di publiknya sendiri? Ya, sebenarnya kalau kita runut dari awal munculnya isu efisiensi anggaran dan kemudian pihak KL ya maupun DPR membincangkan apa saja yang mau dipotong, apa saja yang mau dipangkas, itu saya melihat ada semacam kekacauan komunikasi ya. Karena antara satu pejabat dengan pejabat yang lain itu bicara dengan frekuensi yang tidak sama. Misalnya, ketika bicara soal belanja barang dan jasa, itu kalau kita ikuti lebih jauh, di situ di dalamnya termasuk adalah tenaga kontrak, tenaga honorer yang ikut kena potong. Di kepala Kang Ujang yang termasuk tidak dipotong adalah belanja pegawai. Tetapi banyak sekali petugas yang bekerja ke KL kita, tetapi statusnya bukan pegawai. Misalnya juru irigasi, penjaga kereta, kemudian penyiar RRI, itu kan mereka banyak yang statusnya adalah tenaga honorer. Dan ketika terjadi penghematan atau pemangkasan, yang paling mudah